Jogja ini mungkin beda. Saya di Papua di sana Otsus ya sama juga ya. Kemudian di mana? Tapi sumber daya alamnya di sana banyak. Kemudian di Kalimantan Tengah dan Timur sumber alamnya banyak. Kemudian di Sumatera kemarin Jambi juga ada sumber alamnya, batu bara, sawit ada. Ya di Kalimantan Timur apalagi. Nah di Jogja kan kita lebih banyak di sini kota pelajar, kota wisata. Di Kalimantan saya di Raja Ampat kota wisata, di Berau juga wisata. Di Raja Ampat sudah jelas di situ indah semuanya. Di Berau di situ ada Derawan dan Maratua. Di Jambi aja nggak ada tempat wisata. Tapi di sana ada candi yang candinya dari apa namanya batu bata gitu. Tapi peninggalan kuno dulu riwayatnya tempat sekolah di sana. Di sini rupanya ketemu candi lagi, ya. Terus beda di sini yang paling kita jaga adalah Kamtibmas. Gimana kita bisa menjaga Kamtibmas betul-betul, ya karena begitu Kamtibmas ini tidak terjaga, kemudian tidak stabil, dampaknya adalah ke perekonomian. Ya, nanti perhotelan banyak, masyarakat malas wisata ke sini, kemudian hotel kosong, kemudian masyarakat di sini banyak pedagang, ya nanti akhirnya tidak terbeli sehingga sepi Jogja, jadi akan turun perekonomian masyarakat Jogja. Jadi kita harus sama-sama bahu-membahu saling menjaga. Antara kepolisian dengan wartawan itu semacam mitra begitu. Jadi memang dibutuhkan kerjasama yang ataupun sinergi yang baik antara kepolisian dengan media, dan selama ini kemarin memang sinergitas antara media dan kepolisian di Sleman ini sudah terjalin cukup baik, terutama dalam hal pemberitaan begitu Pak, karena memang ketika ada peristiwa yang itu biasanya sudah duluan naik di medsos sebelum di media mainstream, tiba-tiba kantor sudah tahu duluan gitu, dan itu biasanya kita yang dikejar-kejar sama kantor. Respon cepat dari kepolisian itu yang kita butuhkan Pak. Jadi misalkan ada semacam kejadian kita tidak menginginkan, tapi kejadian itu pasti akan ada kapanpun itu, misalkan kecelakaan ataupun bencana ataupun peristiwa pidana lain, misalkan itu sudah terekspos ke medsos duluan, kita pasti akan dikejar sama kantor. Yang penting adalah komunikasi antara petinggi kepolisian dengan media. Misalkan ini masih dalam tahap penyelidikan, kita juga mohon diberikan informasi yang lebih cepat gitu Pak, walaupun masih dalam tahap penyidikan gitu, yang penting ada informasi dari kepolisian, ada statement dari kepolisian resmi yang bisa dinaikkan untuk kebutuhan berita gitu, karena juga ya kita sama-sama punya atasan yang harus dilayani seperti itu Pak. Dan terutama khusus untuk media televisi Pak, saya wakili teman-teman televisi itu kadang-kadang kalau media online, media cetak itu cukup WA, cukup telepon, udah jadi berita. Sementara kita kadang membutuhkan statement dalam bentuk video begitu Pak. Jadi kadang-kadang yang itu masih agak jadi semacam kendala, biar sesama antar media itu juga kebutuhannya sama. Jadi kalau bisa misalkan ngasih statement itu bisa dalam bentuk video begitu Pak. Jadi bisa digunakan untuk seluruh platform media, baik cetak, online ataupun televisi begitu Bapak. Itu aja Pak mungkin yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, rekan-rekan, makasih. Tadi di awal kita sampaikan bahwa kita ini tujuannya sebenarnya sama ya, ikut menjaga Kamtibmas. Gitu. Nanti kalau ada di medsos duluan, atau dulu rekan-rekan tahu di medsos duluan, atau rekan-rekan tahu duluan,
yang memang tolong kita juga segera dikasih info. Kadang-kadang kan ada yang nggak monitor ya kan, kemudian ada informasi siapa duluan. Jadi kita juga tolong dikasih info supaya kita juga sama-sama segera menangani permasalahan apapun itu. Kemudian tadi penyeimbang. Nah saya juga tolong diingatkan kalau seandainya ini ada hal yang krusial yang akan menyebabkan, mudah-mudahan tidak ada yang menyebabkan keamanan tidak stabil gitu ya gitu. Nah rekan-rekan tolong saya Pak, ini sudah saatnya harus Bapak sampaikan, atau Pak kalau belum jangan dipaksa terus kita gitu. Maksudnya Pak menurut kita kumpulkan dulu untuk menyiapkan yang pas timingnya dan penyampaiannya, jadi supaya nggak blunder. Nanti kalau blunder pas terlanjur ngomong A ternyata nanti B, ralat lagi B ya kan, itu kan masyarakat jadi apa canggung, walaupun sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi tolong kita saling mengingatkan ya, diingatkan, jangan juga wah yang penting saya ada berita nih, wah, harus menyampaikan supaya muncul dulu kan gitu ya, tapi dampaknya adalah masyarakat yang kurang baik. Tapi makanya tolong kita saling mengingatkan di sini karena tujuan itu Kamtibmas. Jogja ini mungkin beda, saya di Papua di sana Otsus ya sama juga ya, kemudian di mana tapi sumber daya alamnya di sana banyak, kemudian di Kalimantan Tengah dan Timur sumber alamnya banyak, kemudian di Sumatera kemarin Jambi juga ada sumber alamnya, batu bara, sawit ada ya, di Kalimantan Timur apalagi. Nah di Jogja kan kita lebih banyak di sini kota apa pelajar, kota wisata. Di Kalimantan saya di Raja Ampat kota wisata, di Berau juga wisata, di Raja Ampat sudah jelas di situ indah semuanya, di Berau di situ ada Derawan dan Maratua, di Jambi aja nggak ada tempat wisata, tapi di sana ada candi yang candinya dari apa namanya batu bata gitu, tapi peninggalan kuno dulu riwayatnya tempat sekolah di sana. Di sini rupanya ketemu candi lagi ya. Terus beda di sini yang paling kita jaga adalah Kamtibmas. Gimana kita bisa menjaga Kamtibmas betul-betul ya, karena begitu Kamtibmas ini tidak terjaga, kemudian tidak stabil, dampaknya adalah ke perekonomian ya. Nanti perhotelan banyak, masyarakat malas wisata ke sini, kemudian hotel kosong, kemudian masyarakat di sini banyak pedagang ya, nanti akhirnya tidak terbeli sehingga sepi Jogja, jadi akan turun perekonomian masyarakat Jogja. Jadi kita harus sama-sama bahu-membahu saling menjaga.